Shalom saudara, hidup positif atau benar berlandaskan iman bukan berarti bahwa asalkan kita memiliki iman yang kuat, berdoa dengan sungguh-sungguh sambil berusaha secara maksimal, maka apapun yang kita inginkan bakal terjadi. Kita memiliki pikiran dan sikap positif dengan dasar bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hidup benar dalam Tuhan berarti menempatkan diri kita di tangan Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk melewati kesukaran-kesukaran kita. Kehidupan orang-orang beriman adalah kehidupan yang bertumbuh dalam pengertian yang hidup dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang beriman memiliki hidup yang positif. Maksudnya, ia akan memandang seluruh hidupnya secara positif. Orang-orang seperti inilah yang akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Apa saja yang perlu diperhatikan jika kita ingin memperhatikan hidup benar? 1. Masuk ke tempat kudus Tuhan. Firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 19-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Artinya kehidupan kita dapat menjadi jenuh dan negatif. Apalagi kita menghadapi berbagai macam masalah. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, dan pelayanan. Terkadang kita kecewa terhadap Tuhan dan manusia. Tetapi melalui darah Yesus kita dapat masuk ke dalam tempat kudus, membuka jalan yang baru seperti ayat 19 katakan, yang menyegarkan hidup kita. Kedua, berpegang pada kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kehidupan kita bisa negatif karena kekecewaan kita terhadap sesama manusia. Seperti suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, jemaat dengan pelayan Tuhan, demikian sebaliknya. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang setia, meskipun manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 3. Saling mendorong dalam kasih. Firman Tuhan Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketika kita kecewa, maka kita butuh orang lain untuk saling memperhatikan dan saling mendorong, sehingga kita akan bangkit kembali di dalam Tuhan. Carilah komunitas yang dapat saling mendorong dan saling menguatkan, agar dapat hidup benar dan tegar menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Tujuan ibadah adalah saling menasihati,
agar kita makin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi yang mendengarkan video ini. Bapa Surgawi, ketika kami kecewa dan jenuh menghadapi kehidupan ini, kami bersyukur karena Allah yang selalu menuntun kami dan menempatkan diri kami di tangan-Mu, yang memberi kekuatan untuk melewati kesukaran-kesukaran. Bimbing terus ya Bapa, supaya kami dapat hidup benar karena beriman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun berada.